Ina sama Mama mau minta maaf sama kamu. Kami mau minta tolong temui Sina sekarang ya nak. Kalau kamu tidak datang, Sina mengancam mau bunuh diri nak. Halo teman semuanya, terima kasih masih mendengarkan Untung Direkam. Sebelum saya bacakan cerita horornya, sebagai wujud dukungan teman-teman, silakan klik tombol subscribe, like, dan juga ramaikan komentar di kolom komentar ya. Dan sebagai wujud terima kasih kami, saya akan bawakan cerita kali ini, dan masih soal minyak Kalimantan. Tulisan ini ditulis oleh Ensun Burung, linknya ada di deskripsi. Jadi langsung aja cek di deskripsi ya. Minyak Saluang Mudik atau pelet pengasihan. Cerita ini tentang Ongko Sumplek atau yang dipanggil dengan Kai Sumplek. Seorang kakek berumur 90 tahun yang memiliki 21 istri muda dan cantik. Kai Sumplek dulunya itu adalah seorang pemuda yang pengangguran. Sebenarnya beliau itu bukan orang yang pemalas, namun karena keadaan, ya sebelah kaki kirinya itu cacat, sehingga orang desa tidak mau memperkerjakan dia sebagai penyadap karet di kebun mereka. Kai Sumplek tinggal bersama kedua orang tuanya. Saat pagi, ayah dan ibu Sumplek menyadap karet, dan sorenya mereka akan ke hutan untuk memancing atau hanya sekedar mencari pakis, rebung, atau jamur. Ayah dan ibu Sumplek tidak pernah mempermasalahkan dengan keadaan anaknya. Bahkan anaknya seringkali dihina. Warga desa selalu menghina soal kaki kiri yang cacat itu. Di bagian wajah Sumplek juga ada benjolan kecil. Gak tahu itu apa. Sumplek sangat jarang keluar rumah karena dia malu dihina oleh warga. Hingga sampai saatnya, para pemuda yang seumuran dengan Sumplek sudah banyak yang menikah. Ia juga ingin menikah sebenarnya, tapi masih belum. Ini angku jere ngoruh. Ibu, aku ingin punya istri, keluhnya saat itu. Ya sudah, nanti ibu atau bapak akan ke rumah Sina menanyakan apakah dia bersedia jadi istrimu, ujar Ine Sumplek. Hari yang sudah mereka rencanakan untuk ke rumah Sina pun tiba. Ayah dan ibu Sumplek membawakan beberapa buah, layung, puan, kangkuhis, dan lain-lain sebagai seserahan karena memang mereka sangat miskin sehingga tak bisa memberikan apa-apa untuk keluarga Sina. Sesampai di rumah Sina, orang tua Sumplek mengetuk pintu rumah itu. Kenapa ya? Tanya orang tua Sina. Bu, saya mau melamar anak ibu Sina untuk istri anak saya, ujar ibunya Sumplek sembari menurunkan lanjung berisi buah-buahan yang dibawa suaminya. Ame, bawa anakmu ke sini, teriak ibunya Sina memanggil suaminya. Ayah dan ibu Sumplek tersenyum dan berharap orang tua Sina mau menerima anaknya sebagai menantu. Ada apa nih? Ujar ayahnya Sina. Ini nih, katanya mau melamar anak kita, ujar ibunya Sina sembari menunjuk orang tua Sumplek yang tertunduk. Habis bermimpi apa kalian? Ujar ayah Sina. Udah miskin, anaknya cacat, mukanya jelek, terus tidak punya kerjaan. Itu yang mau jadi suami anak saya ya? Lihat, Sina, anak saya ini berkulit putih, cantik, tinggi. Masa mau jadi istri anak kalian yang cacat itu? Bah, ada-ada aja kalian itu, ujar ayahnya Sina sembari meludah. Dan lihat, yang mereka bawa itu apa, Meh? Tunjuk ibunya Sina pada lancung yang berisi buah-buahan itu. Apa-apaan ini? Kalian mau menghina keluarga saya? Seakan-akan kami ini monyet.
ujar Ayah Sina sembari melemparkan lajung yang berisi buah-buahan hutan itu. "Sekarang udah, kalian pergi aja. Jangan pernah mengganggu keluarga kami lagi ya," ujar Ayah Sina lagi. Kedua orang tua Sumplek pun bergegas pergi sembari memungut buah-buahan dan memasukkan ke lajungnya. "Kasihan anak kita ya," ujar ibu sambil menangis. "Sudahlah Nei, sudah, jangan menangis," ujar Ayah Sumplek mengusap pundak istrinya. Sesampainya di rumah, Sumplek menyambut kedua orang tuanya sambil tersenyum. Namun saat melihat ibunya menangis, ia pun seketika mengerti. Dan ayahnya menceritakan semua yang terjadi di rumah Sina. "Aku akan membuat mereka menyesal," ujar Sumplek sembari mengepalkan tangannya. Beberapa hari Sumplek tidak pernah kelihatan. Bila ada yang menanyakan tentang anaknya, orang tua Sumplek selalu menjawab memancing dan selalu pulang malam. Ternyata Sumplek pergi ke gunung mistis di Kalimantan Tengah. Kalau kalian Kalimantan pasti tahu itu namanya apa. Tentu ini saya rahasiakan ya. Keberadaannya konon gunung ini sangat tinggi. Banyak jin-jin jahat yang terus lewat gunung itu. Dan pada saat yang bersamaan ada seseorang laki-laki yang memenggal gunung itu, sehingga gunung itu sekarang lebih pendek. Tapi menurutku gunung itu tetap tinggi karena separuh besar gunung itu tertutup awan putih. Saat Sumplek sampai di atas gunung, dia mulai balabah. Balabah untuk mendapatkan sesuatu yang bisa membuatnya menjadi disukai warga desa. Setelah 41 hari, akhirnya dia membuka matanya dan menemukan sebotol kecil minyak. Dia bergegas mengambil botol berisi minyak itu sembari berdiri dan berjalan ke arah sungai kecil. Dia minum dengan sepuas-puasnya dan berjalan pulang dengan wajah tersenyum. Sesampai di rumah, dia memperlihatkan hasil dari balabahnya di gunung itu. Ini, lihat ini, Nei." "Wah, ini senang lihat perjuangan kamu tidak sia-sia. Tapi cara menggunakan minyak itu seperti apa?" tanya ibunya yang seketika membuat Sumplek menunduk. "Ini benar. Aku terlalu senang sehingga lupa untuk balabah barang ini seperti apa menggunakannya. Untuk mengetahui caranya gimana ya?" ujar Sumplek sembari melempar botol kecil itu. "Kenapa kau buang, Nak?" tanya ayahnya. "Percuma, aku mendapatkan minyak itu tapi aku sendiri tidak tahu menggunakannya," ucap Sumplek sembari merebahkan tubuhnya. Kedua orang tuanya menghela nafas panjang. Saat malam hari tiba, Sumplek bermimpi ada seorang perempuan yang amat sangat cantik datang menghampirinya. "Sumplek, ambillah minyak ini. Ini adalah punyamu. Hasil dari ketekunanmu balabah. Cara memakai minyak ini, oleskan saja sedikit pada orang yang kau sukai. Terserah di bagian mana. Kau oleskan saja. Dan selama 3 hari, kau jangan pernah temui gadis itu dulu. Karena kalau kau temui dia sebelum 3 hari, maka kau akan gagal. Simpanlah minyak ini di dalam sakumu. Tantangannya, selama ada minyak ini di sakumu, kau tidak boleh membawanya ke kamar mandi. Jika kau membawa minyak ini ke kamar mandi, maka minyak ini bisa pecah dan mati. Kau hanya perlu membawa minyak ini selama 40 hari di sakumu. Setelah itu tinggalkan saja botol ini di rumah. Dia akan mengikutimu kemana saja kamu pergi dan akan terus membuat orang yang di sekitarmu menyukaimu." Dia siapa?" tanya Sumplek. "Kanan minyak itu," ujar perempuan itu tersenyum dengan sembari berjalan menjauh. Sumplek membuka mata, dia menghela nafas. Ternyata ini semuanya mimpi batinnya. Dan dia bermaksud ke dapur untuk makan. Namun saat dia menyadari ada sesuatu yang mengganjal di dalam genggamannya, dia pun membuka genggaman tangannya. Astaga, ini kan minyak itu. Berarti minyak ini memang ditakdirkan untukku, gumamnya. Keesok harinya,
Sumplek berjalan di tengah desa yang biasanya banyak orang di sana. Dia mengambil minyak itu dengan jari manisnya. Dan dia berjalan ke arah Sina pura-pura menabraknya. Dan berhasil mengoleskan minyak itu di lengannya. Dasar cacat, nabrak-nabrak, ujar Sina. Sumplek hanya tersenyum dan segera pulang. Dan dia ikut ayahnya memancing ke sungai yang arusnya lumayan deras. Saat sedang asik mengangkat pancing, tiba-tiba minyak yang ada di kantongnya terjatuh ke dalam air. Sumplek yang melihat itu berusaha meraih botol minyak itu. Namun hal yang tak terduga itu terjadi. Sumplek melongo melihat pemandangan itu. Bagaimana tidak, botol minyak yang seharusnya hanyut ke hilir malah mudik ke arah hulu melawan arus deras. Setelah Sumplek mengambil botol minyak itu, mereka pun pulang membawa hasil pancingan yang lumayan banyak. Setelah sampai di rumah, Sumplek lebih memilih masuk ke dalam kamarnya dan hanya beralasan anyaman rotan. Dia merebahkan tubuhnya dan memandang botol minyak itu. Sembari tersenyum dan meletakkan minyak itu di atas rak papan, dan dia pun tertidur. Dan dia kembali bermimpi perempuan itu lagi. Sumplek, aku ingin mengatakan sesuatu padamu. Kalau minyak itu ada di tubuhmu, sapumu, hindari orang-orang yang menepuk pantatmu ya. Karena itu bisa mengakibatkan ganannya kaget dan merajuk. Lalu dia akan meninggalkanmu. Sumplek, usahamu hampir selesai. 2 hari lagi dia akan menjadi milikmu. Tapi jangan sekali-kali kamu menolak atau mempermainkannya, karena itu bisa membuatnya gila bahkan mati. Ujar perempuan itu. Sumplek pun langsung terbangun karena ibunya memanggil menyuruh makan. Sumplek bangun dan makan bersama kedua orang tuanya. Keesok harinya, dari kejauhan Sumplek melihat Sina berjalan ke arah rumahnya. "Ine, itu ada Sina mau ke sini. Tolong jangan bilang aku ada di rumah ya," ujar Sumplek. "Ina," sebutan untuk tante bahasa Dayak Murung. "Sumpleknya ada, Ina?" tanya Sina yang ramah dan tersenyum. "Aduh, Sumpleknya pergi mancing sama bapaknya," ujar ibunya ramah. "Oh, mancing ya, Ina? Padahal saya mau ngasih ini loh sama Sumplek," ujar Sina dengan raut wajah sedih. "Saya nitip Ina aja ya. Nanti kalau Sumplek pulang, suruh temui saya di pinggir sungai," ucap gadis itu. Seraya menyerahkan lajung kecil berisi kenceng dan beberapa bungkusan dari daun pisang. "Wah, terima kasih loh Sina, terima kasih," ujar ibunya Sumplek seraya mengambil lajung itu. Setelah Sina tidak kelihatan, Sumplek keluar dari persembunyiannya dan tersenyum kepada ibunya. "Apa-apaan ini? Baunya seperti masakan enak," ujar ibu Sumplek. "Itu Amai pulang," tunjuk Sumplek pada ayahnya. "Bau apa nih ini? Kok enak sekali?" ujar Atak Sumplek. "Apa tidak apa-apa ini kalau kita makan, Nak?" tanya ibunya. "Kurasa tidak, Bu," jawab Sumplek sembari membuka kenceng yang berisi masakan enak. Bulo, babi ini, Nak," ucap ibunya Sumplek. "Ini kijang, Bu, ini kijang," ujar ayahnya mencicipi masakan itu. "Wah, enak sekali ini. Bus itu sejenis kera, masih saudara sama monyet, tapi memiliki bulatan putih seperti bindi. Jadi seperti orang India itu. Ini kesukaan Ine. Ular piton ya ini ya," ujar Sumplek senang. "Wah, banyak banget makanan enaknya," ucap ibunya Sumplek senang. "Kita makan sekarang aja ya, Nak. Kebetulan Ine sudah masak nasi," ujar Ine sembari menyediakan piring dan nasi. Mereka bertiga makan dengan lahapnya. Dan keesok harinya, setelah mandi dan sarapan dengan sisa makanan kemarin, Sumplek dan ayahnya pergi ke hutan mencari jamur, rebung, dan lain-lain. Sementara ibunya tinggal di rumah. Sekitar jam 2, ibunya Sumplek melihat Sina berjalan ke arah rumahnya.
Ina, Sumpleknya ada, Nak. Kenapa kemarin dia tidak menemuiku? Nah, apakah dia marah padaku, Nah? Ujar Sina terisak. Dia tidak marah kok padamu. Dia mungkin kelelahan kemarin. Setelah makan masakan kamu kemarin, dia langsung tidur. Dia bilang masakanmu sangat enak, ujar ibunya Sumplek saat itu. Benarkah Sumplek begitu senang, nih? Tanya Sina tersenyum cerah. Iya, dia makannya banyak sekali. Ini nih saya bawakan sate beruk. Semoga saja Sumplek suka ya. Oh, ini juga dari Carica Bakara ya? Ucap Sina sembari menyerahkan bungkusan itu. Iya, semoga Sumplek senang ya. Iya, terima kasih. Terima kasih sekali makanan ini. Sumplek pasti sangat senang. Kalau begitu saya pulang dulu ya, Nah. Iya, hati-hati ya Sina. Wah, makan enak lagi malam ini, gumam ibunya Sumplek tersenyum senang. Sore harinya Sumplek dan ayahnya datang membawa banyak rebung, pakis, jamur, ikan, seluang, dan buah-buahan. Sina tadi kesini loh, Lek. Dia ngasih makanan ini banyak sekali. Dia sedih saat kamu tidak menemui kemarin. Besok aku akan menunggunya di sini, nih, ujar Sumplek. Udah, kalau gitu baguslah. Selain cantik, calon mantu kita itu ternyata juga pinter masak ya, nih, ujar ayahnya. Selesai makan, Sumplek duduk di luar rumah menatap ayahnya yang membuat api unggun. Malam-malam begini enak ya kalau duduk berdua sama Sina. Iya kan, Meh? Ujar Sumplek pada ayahnya. Pasti itu, Nak. Makanya kau harus cepat-cepat menikahi Sina. Biar inemu ini ada temennya kan? Ujar ayah Sumplek. Ibunya yang sedang menyimpah atau mengunyah sirih tersenyum mendengar percakapan anak dan suaminya. Setelah selesai mandi, Sumplek pun masuk ke dalam kamarnya dan membaringkan tubuhnya pada anyaman rotan. Dia memikirkan Sina. Akankah orang tua Sina yang sombong itu akan merestui hubungannya dengan Sina? Keesok harinya, lihat orang tua Sina berjalan tergopoh-gopoh menuju rumah Sumplek. Sumplek, panggil ayah Sina. Ada apa ini, Pak? Ada apa? Tanya Sumplek. Begini loh, Nak. Ina sama Mama mau minta maaf sama kamu. Kami mau minta tolong temui Sina sekarang ya, Nak. Kalau kamu tidak datang, Sina mengancam mau bunuh diri, Nak. Ujar ibunya Sina bergetar. Iya, Bu, baiklah. Saya akan ke rumah kalian sekarang juga, ujar Sumplek sembari masuk ke kamarnya dan mengambil minyak saluang mudiknya. Beberapa saat kemudian mereka sampai di rumah Sina. Mari, Nak, masuk. Di sini kamar Sina, ucap ayahnya Sina menunjuk kamar putrinya. Sumplek, akhirnya kamu datang juga. Aku mohon, Plek, nikahi aku. Bukankah dulu orang tuamu melamar aku? Ya, nikahin aku ya, kata Sina seraya memeluk erat Sumplek. Maaf Sina, tapi dulu kan orang tuamu itu menolak mentah-mentah lamaranku. Serta orang tuamu sudah menghina kedua orang tuaku, ujar Sumplek melepaskan pelukan Sina dan berjalan keluar rumah. Kalau kau memang tidak mau menjadikan aku istri, lebih baik aku mati saja, Plek, teriak Sina dengan pisau di tangannya. Kami mohon, Sumplek, nikahilah anak kami. Tolong, apapun yang kau minta akan saya kasih, ujar ayahnya Sina. Sumplek tersenyum sembari berbalik menatap orang tua Sina. Kalau begitu tawarannya maka aku bersedia, jawab Sumplek. Sina yang mendengar jawaban Sumplek langsung berlari memeluknya. Kalau kalian bersedia, aku ingin meminta 1 hektar saja kebun karet kalian. Dan aku meminta bangunkan aku sebuah rumah besar di dekat rumah orang tuaku. Dan yang terakhir, aku hanya ingin kalian bersujud meminta maaf kepada orang tuaku di depan semua warga, kata Sumplek. Kedua orang tua Sina saling berpandangan. Apakah syarat yang terakhir itu bisa dirubah? Ujar ayah Sina. Kalau kalian tidak mau, ya sudah, ujar Sumplek melepaskan pelukan Sina dan hendak melangkah keluar rumah. Baik,
kami lakukan baik, ujar ayah Sinak. Sekarang tinggallah di sini, temani aku, ujar Sina dengan manja. Maaf, aku harus pulang ke rumah. Kalau kau mau ikut silahkan, ucap Sumplek. Mereka berdua melangkah keluar rumah berjalan sambil berpelukan. Ayah dan ibu Sumplek yang melihat anaknya memboyong perempuan cantik orang kaya langsung tersenyum dan menyambutnya. Kapan kalian akan menikah? Tanya ayah Sumplek. Menunggu semua persyaratan yang aku ajukan pada mereka ditepati, Mei. Hingga malam tiba, Sina tetap berada di situ membantu ibunya Sumplek memasak. Bahkan disuruh untuk mengambil baju ganti pun dia tidak mau. Konon, cara menghilangkan efek minyak saluang mode itu harus dengan cara mandi menyelam melewati jamban di sungai. Tapi untuk mengetahui seseorang yang terkena pelet pengasihan minyak saluang mudi itu tak akan mudah, karena begitu dekat dengan si pemilik minyak, hati orang-orang yang semula benci langsung tiba-tiba mengasihinya. Dan yang mampu menghilangkan pelet pengasihan saluang mudi ini hanya si pemilik minyak itu sendiri. Sina adalah istri pertama Sumplek dan istri keduanya adalah adik sepupu Sina. Kalau saya ceritain istri-istrinya bakalan panjang. Jadi istri-istri Sumplek semuanya dari orang berada, kaya semua, kecuali yang terakhir, mantan kakak kelas saya dulu. Tapi sekarang ini beliau sudah meninggal karena sakit-sakitan. Saya paling ingat dulu sama beliau. Waktu saya masih kecil, sering dikasih uang jajan yang lumayan besar nilainya. Setiap anak yang sering singgah ke rumahnya langsung diberi uang. Beliau itu orang baik dan suka ngedongeng tentang kesaktian Datu Ujung yang mampu membelah gunung. Setelah pulangnya kami dikasih deh tuh 10.000 per orang. Beliau sosok yang suka membantu warga yang kesulitan. Beliau juga orang terkaya di tempat saya. Cerita tentang Sumplek sudah berakhir. Terima kasih yang udah mendengarkan. Tapi masih banyak minyak Kalimantan yang masih mengandung misteri. Besok kita bacain lagi. Terima kasih udah nonton video kami. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, komentar yang banyak. Dan sampai jumpa.